sini akan mempresentasikan untuk cara membuat replikasi database master to slave dari Windows Master yaitu Windows 11 dengan VirtualBox Windows 7. Oke. Dengan beranggotakan saya sendiri yaitu Agung Chandra Saputra dengan teman saya. Nama saya Yuda Pratama. Dan saya Dava Julvan Jainal, anggota dari kelompok 2. Sebelumnya mohon maaf untuk video ini saya membuatnya dengan mengkonfigurasi terlebih dahulu lalu dijelaskan dengan video dari HP. Dikarenakan saya sudah membuat tag beberapa kali secara langsung dengan video di laptop, itu banyak kendala ya gitu, jadi banyak error, terus laptopnya nge-lag. Nah, jadi di sini saya membuat dengan mengkonfigurasi terlebih dahulu dan untuk step by stepnya dijelaskan oleh saya dengan anggota-anggota saya gitu. Terima kasih. Di sini kita akan konfigurasi untuk IP pada master, yaitu masuk ke control panel, ke network and internet. Nah, lalu ke network and sharing center. Oke, lalu masuk ke change adapter setting. Nah, pada di sini masuk ke VirtualBox only Ethernet, pilih properties, lalu IP 4 pilih. Nah, di sini saya mengatur untuk IP-nya 192.168.1.1. Nah, jika sudah close, kita close. Nah, close juga. Nah, masuk ke Windows 7. Nah, di sini kita akan men-setting untuk IP pada slave. Masuk ke control panel, kita ketikkan control panel. Nah, sudah muncul, klik control panel, masuk ke network and internet, network and sharing center, lalu change adapter setting, ke local area network, ke properties. Oke. Ditunggu lagi loading. Nah, masuk ke IP P4. Di sini masukkan IP untuk slave yaitu 192.168.1.2. Jika sudah, kita close lagi. Nah, di sini akan men-setting untuk firewallnya harus dimatikan. Masuk ke system and security, Windows firewall, lalu pilih turn Windows firewall on or off. Nah, di sini turn off Windows, turn off, oke, di apply. Nah, lalu coba ping dari slave ke master dengan IP 192.168.1.1. Nah, di sini ping ke dari master ke slave. Jika sudah seperti ini maka sudah terhubung. Oke, kita close juga. Nah, selanjutnya masuk ke file, lalu di PC, masuk ke local disk C, masuk ke XAMPP. Nah, lalu masuk ke MySQL, lalu ke bin, lalu cari file dengan nama my.ini. Nah, sudah ketemu, kita klik. Nah, di sini di setting untuk login-nya itu diaktifkan dengan cara menghapus pagarnya. Nah, seperti ini. Oke, lalu simpan filenya. Oke, close juga, lalu di minimize saja. Masuk ke Windows Lab. Oke, sebentar.
Saya masuk ke Windows Slab, masuk ke XMPP. Nah, untuk mengaturnya bisa di config ini. Nah, bisa di config, terus klik ini, atau bisa juga di file seperti tadi. Kita masuk ke files, local disk C, lalu ke XMPP, lalu ke MySQL, cari MySQL. Nah, sudah ketemu, pilih bin, lalu cari file dengan nama my. Nah, lalu klik 2 kali. Cari logminnya dinyalakan. Nah, jika sudah nyala, lalu cari server ID satunya harus di /pagar, yaitu dinonaktifkan. Pada server ID 2 ini awalnya /pagar, ini dihapus, jadi diaktifkan gitu server 2 nya. Oke, untuk Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yang dimana kita dapat membuka SFBP-nya dulu. Maaf, kemungkinan di video saya agak lama karena terjadi loading yang itulah, soalnya laptopnya juga kurang mendukung gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan dulu Apache dan MySQL-nya. Ya, bagian itu kita centang dulu. Sebentar. Nah, di sini sudah sukses di bagian MySQL-nya. Kita tunggu. Nah, sudah hijau. Kita bisa start bagian MySQL dan Apache-nya. Setelah kita start, nah, setelah kita start, kita bisa masuk ke bagian shell. Nah, itu. Nah, di sini kita bisa kalau sudah masuk ke bagian CMD-nya, kita bisa mengetikkan MySQL di sini dengan mengetikkan MySQL menu root. Nah, sini sudah masuk ke bagian database, nah, monitornya. Nah, bentar. Nah, setelah itu kita bisa mengetikkan di sini bagian ini dengan mengetikkan grand replication /on bintang to admin. Nah, pada tampilan bagian admin yang pertama ini disebutnya sebagai username. Otomatis setelah username pasti ada password ya. Nah, di sini saya akan menambahkan identified by admin yang kedua ini sebagai passwordnya. Setelah itu ketikkan lagi full stable with read log. Nah, di sini bagian query sudah berhasil. Oke. Selanjutnya kita tik bagian plus privilege-nya, terus plus table with read log-nya. Nah, ketika sudah bisa master, bagian filenya kan sudah ada ya, MySQL bin00 dan posisinya 637. Nah, ini nanti bisa kita lihat di bagian apa namanya, SMPP virtual box-nya gitu, untuk dilihat posisinya MySQL-nya sudah berhasil atau error gitu. Nah, di bagian ini kita start lagi, masuk ke bagian SMPP-nya lagi. Bentar. Nah, kita aktifkan lagi ya, tunggu sampai sukses, lalu kita start lagi, kita masuk ke bagian sel yang di bagian virtual box ini ya. Nah, kita bisa mengetikkan MySQL root. Kalau sudah seperti ini kita, nah, sebelum itu kita stop slide-nya dulu, dan setelah itu bentar, kita reset semua slide-nya, terus kita
Di sini kita membuat bagian to masternya, yang mengetikkan change master to master dengan host IP-nya ini ya, bagian host IP-nya 192.168.1.1, koma. Nah, di sini bagian to master, bagian untuk usernya gitu, yang dimana usernya adalah admin tadi. Terus bagian master passwordnya sama ya, tadi yang sudah dibuatkan tadi. Jadi kita ketikkan di sini lagi gitu, di bagian virtualbox-nya dengan password admin. Terus bagian master loginnya dengan file MySQL yang tadi tuh, yang 00, nah itu tuh 0000.1 0001. Kita ketikkan di bagian virtualbox-nya 0001. Oke, koma. Kita lanjut lagi, kita lihat di bagian positionnya gitu, posisinya 637. Ketikkan lagi master login post. Nah, positionnya 637 ya, kita bisa lihat dia harus sama, intinya harus sama, kalau nggak sama bakal error. Kita tunjukkan show slave statusnya dengan mengetikkan show slave, intinya harus pakai /g ya. Nah itu status /g. Nah kalau sudah berhasil gini, dia dapat ditandai dengan bagian yes. Nah di sini kita stop lagi, kita start lagi, kita lihat, jangan lupa di stop atau di. Nah kita dapat lihat di sini show slave status G. Nah jangan lupa pakai /g-nya yang besar ya. Nah di sini sudah berhasil, tampilannya sudah yes, sudah berjalan. Nah untuk melihatnya lagi, kita bisa bahwasanya dari XAMPP yang sebelumnya ke XAMPP VirtualBox berjalan atau tidak, kita bisa membuatkan bagian create database-nya lagi. Apakah masuk ke bagian menu VirtualBox-nya, kita cek lagi. Di sini kita show databases. Nah, masuk ya. Tes replikasi sudah berhasil. Lanjutkan dari teman saya. Nah, di sini database sudah replikasi sudah berhasil dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan mereplikasi database yang sudah dibuat tadi, yaitu perkebunan kelapa sawit. Pertama, kita masuk dulu ke XAMPP masternya, klik admin pada bagian MySQL. Lalu nanti otomatis akan masuk ke ini localhost hpMyAdmin. Nah, lalu setelah masuk ke tampilan ini, klik database perkebunan kelapa sawit. Setelah itu, lalu klik tabel karyawan. Kenapa? Karena di sini kita akan mencoba mengubah atau menambahkan data karyawan. Di sini sudah ada 11 data-data karyawan. Nah, lalu kita klik menu export dan tunggu sampai tampilannya muncul. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah muncul tampilannya. Kita scroll ke bawah sampai menemukan ini tombol export. Nah, di sini kita otomatis akan terinstall tabel karyawan tadi. Lalu kita masuk ke database kelapa sawit lagi. Di sini kita akan melakukan hal yang sama seperti kita mengekspor tabel karyawan. Kita langsung ekspor. Setelah itu kita masuk ke VirtualBox-nya. Kita klik database. Kita drop dulu database perkebunan kelapa sawit yang sudah ada tadi. Kita drop. Setelah berhasil masuk, nah di sini tampilannya
kalau sudah berhasil tampilannya akan seperti ini. Setelah berhasil, kita masuk ke file. Kita masuk ke file terlebih dahulu. Kita hapus file yang ini karena, nah, setelah dihapus, kita tambahkan file perkebunan kelapa sawit ke folder program. Nah, kita lakukan rename dulu karena kita rename. Nah, setelah itu lagi ke VirtualBox-nya, lalu kita buat database dengan nama yang sama seperti di master. Nah, database sudah berhasil dibuat. Lalu kita ke menu import. Nah, di chosen file kita pilih file perkebunan kelapa sawit tadi. Nah, kita scroll ke bawah, lalu kita import. Kita tunggu prosesnya selesai. Nah, di sini sudah berhasil ya. Nah, ini tampilan dari slave-nya, dari VirtualBox-nya, dan ini tampilan dari masternya. Kita klik karyawan untuk memastikan datanya sama master sama slave-nya. Jadi data karyawannya ada 11. Kita coba di VirtualBox-nya. Nah, datanya sama. Kita kembali lagi ke master. Oh ya, kita akan mencoba untuk menambah karyawan, data-data karyawan. Selanjutnya kita ke database master. Kita klik perkebunan kelapa sawit. Di tabel karyawan kita klik insert. Lalu di sini masukkan value-nya. Kita misalkan nama karyawannya Dava. Lalu ada jabatan. Di sini masukkan semua sesuai kebutuhan yang diperlukan. Setelah itu kita klik go jika sudah. Ini tampilan jika sudah ditambahkan. Kita coba klik di tabel karyawan. Nah, data karyawan Dava sudah berhasil ditambahkan. Nah, kita coba di VirtualBox-nya. Kita refresh dulu. Tunggu sampai selesai dan di sini data Dava juga sudah berhasil ada ditambahkan di VirtualBox-nya atau di slave-nya. Kita coba lagi, kita kembali ke masternya. Kita coba tambahkan satu data lagi. Misalnya kita klik karyawan lagi. Kita klik insert di karyawan untuk menambahkan data karyawan tadi. Kita misalkan nambah Yuda, jabatannya pemasaran, gajinya 2 juta. Nah, setelah berhasil ditambahkan, kita cek terlebih dahulu apakah sudah berhasil. Nah, di sini Yuda sudah ada. Kita coba cek di VirtualBox-nya. Refresh terlebih dahulu. Nah, data karyawan Yuda juga sudah berhasil ditambahkan. Nah, di sini replikasi sudah berhasil dilakukan.